mendengar di ANSC, Kedaulatan Ilmu di Meja Bakso. Suasana warung bakso di pinggiran jalan utama Kabupaten Bantul siang itu mencapai puncak kegaduhannya. Bunyi denting sendok yang beradu ritmis dengan mangkuk porselen, bergambar ayam jago bersahutan dengan deru mesin motor yang lalu lalang di atas aspal panas yang menguap. Kabupaten Bantul, dengan karakter agraris yang perlahan bersalin rupa menjadi pusat industri kreatif dan pendidikan di Yogyakarta, memberikan latar belakang yang kontradiktif bagi sebuah diskusi strategis tingkat tinggi. Di luar, debu jalanan terbang tertiup angin kering musim kemarau, sementara di dalam warung, aroma kaldu sapi yang gurih, uap lemak yang mengepul dari dandang besar di depan, serta irisan seledri segar memenuhi ruangan semi terbuka tersebut. Di pojok paling ujung, di bawah kipas angin dinding yang berputar lambat namun hanya mampu menggerakkan udara panas, 5 Srikandi Aristiono Nugroho Strategic Consulting (ANSC) berkumpul melingkari meja kayu panjang yang permukaannya sedikit licin oleh sisa uap kuah dan tumpahan es teh. Meja kayu itu sendiri tampak sudah tua, guratan serat kayunya menceritakan ribuan cerita pelanggan yang pernah singgah, mulai dari petani yang melepas penat hingga mahasiswa yang meratapi skripsi. Hari ini, meja itu menjadi saksi perumusan masa depan. Mereka bukan sekadar singgah untuk melepas lapar, setelah pening menghadapi tumpukan dokumen riset di kantor pusat ANSC. Di depan masing-masing tersedia mangkuk bakso urat yang menggoda, piring kecil berisi kerupuk kaleng putih, dan gelas es teh manis yang sudah berembun deras. Namun, di antara alat makan itu, terselip buku catatan kecil bercover kulit, gawai tipis, dan tablet digital yang layarnya masih menyala terang menampilkan grafik tren ketenaga kerjaan global 2030. Mereka sedang mengemban misi khusus dari Pak Aristiono, Direktur ANSC, merumuskan 5 jurusan program Magister S2, paling prospektif bagi klien dan mitra strategis mereka. Misi ini bukan sembarang riset pasar. Pak Aristiono memberikan mandat dengan kriteria yang sangat spesifik, bahkan bisa dibilang menantang nalar rata-rata pencari kerja konvensional. Kebutuhan masif. Ilmu dan keahliannya harus dibutuhkan secara masif oleh banyak perusahaan maupun perorangan di masa depan yang makin terotomasi oleh AI. Kemandirian finansial, harus mampu memberikan penghasilan atau pendapatan yang sangat memadai bagi pelakunya, melampaui standar inflasi tahunan. Efisiensi energi, yang paling krusial, profesi tersebut tidak boleh terlalu menyita waktu dan energi saat dijalankan pasca lulus. Sebuah paradoks yang harus dipecahkan oleh kelima pakar perempuan ini dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Mereka harus menemukan titik temu antara ambisi ekonomi, keberlanjutan energi manusia, dan kemaslahatan sosial di tengah dunia yang makin cepat namun makin melelahkan. Perspektif kedaulatan diri, suara Sonia. Sonia, sang manajer strategi, membuka percakapan dengan gerakan yang efisien. Ia menuangkan sesendok sambal cair ke mangkuknya, lalu menatap rekan-rekannya satu persatu dengan sorot mata tajam, yang mencerminkan perspektif kedaulatan yang selalu ia gaungkan di setiap rapat direksi. Bagi Sonia, pendidikan bukan sekadar tiket masuk ke pasar kerja, tapi senjata untuk merdeka dari perbudakan korporasi modern. Rekan-rekan, Direktur ingin kita memberikan rekomendasi yang revolusioner, ujar Sonia dengan nada rendah namun penuh penekanan. Kita butuh jurusan yang bukan sekadar mencetak buruh berdasi yang menghabiskan 12 jam sehari di kantor demi cicilan. Kita harus membangun kedaulatan ekonomi individu. Kita mencari profesi yang membuat pelakunya memegang kendali atas hidup mereka sendiri. Master of their own time. Keahlian yang dicari secara global, bayarannya mahal, tapi secara teknis tidak membuat orang layu sebelum waktunya, karena kelelahan kronis atau burnout. Ini soal kedaulatan diri atas waktu. Jika lulusan S2 kita tetap harus mengemis lembur hanya untuk mendapatkan bonus, itu artinya investasi pendidikan mereka gagal total. Sonia meneguk es tehnya, membiarkan dinginnya air melegakan tenggorokannya. Ia melihat ke arah jalan raya, di mana orang-orang tampak terburu-buru. Kita ingin mereka yang sekolah lagi ini menjadi pemilik sistem, bukan sekadar operator sistem. Perspektif keseimbangan dan keberkahan, suara Rania. Rania, staf senior yang jilbabnya tetap rapi dan senyumnya meneduhkan meski udara Bantul cukup gerah, mengangguk pelan. Ia meletakkan sendoknya sejenak, memberikan perhatian penuh pada esensi diskusi. Rania dikenal sebagai kompas moral tim, yang selalu menarik setiap isu kembali ke akar spiritualitas dan etika. Dalam perspektif yang saya pahami dari nilai-nilai Quran, ilmu itu harus membawa keberkahan, barokah, dan keseimbangan, tawazun. Ada hak Allah, hak sesama, dan hak tubuh, tuturnya dengan wibawa yang tenang. Sebaik-baiknya profesi adalah yang memberi manfaat luas bagi umat, khairunas anfa'uhum linnas, tanpa melalaikan hak tubuh untuk beristirahat, dan hak keluarga untuk mendapatkan kasih sayang. Kita mencari wasatiyah, jalan tengah, antara mencari penghidupan yang layak ma'ash, dan menjaga ketenangan jiwa sebagai hamba.
Jurusan yang kita pilih harus memungkinkan seseorang tetap bisa menjalankan peran sosial dan ibadahnya dengan optimal. Bagi Rania, kesuksesan finansial tanpa ketenangan batin adalah bentuk kemiskinan jenis baru yang sedang melanda masyarakat urban. Ia ingin lulusan S2 pilihan mereka memiliki kemewahan untuk bisa sholat tepat waktu dan makan malam bersama keluarga tanpa interupsi gawai. Perspektif realitas akar rumput, suara Ulfa. Ulfa, sang koordinator lapangan yang setiap harinya bergelut dengan realita pahit manis di pasar-pasar tradisional dan desa-desa di Bantul, mengetuk meja pelan dengan telunjuknya. Ulfa adalah praktisi yang tidak menyukai teori-teori mengawang. Ia adalah suara rakyat yang paling lantang di tim tersebut, yang melihat langsung bagaimana pendidikan tinggi seringkali gagal mengangkat derajat ekonomi secara instan. Setuju Mbak Rania? Sebagai orang lapangan, saya sering melihat anak muda sekolah tinggi-tinggi dengan biaya mahal, tapi ujung-ujungnya cuma jadi sekrup kecil di mesin korporasi besar yang bisa diganti kapan saja. Mereka mungkin kaya secara finansial, tapi miskin waktu buat masyarakat. Kita butuh jurusan yang memberi kesejahteraan nyata dan fleksibel secara energi, agar pelakunya masih punya sisa tenaga untuk berbakti di lingkungan sosial, atau mengurus ekonomi kerakyatan secara mandiri. Lulusan S2 jangan sampai jadi elitis yang asing dengan lingkungannya sendiri, karena terlalu sibuk mengabdi pada target atasan yang tak masuk akal. Perspektif inklusivitas dan demokrasi, suara Tiffany. Tiffany, konsultan komunikasi yang selalu mengedepankan nilai-nilai inklusivitas dan demokrasi, menyambar pembicaraan dengan gaya bicara yang cepat. Betul Mbak Ulfa. Selain itu, keahlian tersebut harus inklusif. Artinya, bisa dijalankan oleh siapapun tanpa harus terikat pada birokrasi yang kaku atau struktur kekuasaan yang opresif. Kita bicara tentang kebebasan profesional yang bertanggung jawab dan akses yang terbuka luas bagi siapa saja yang punya kompetensi. Ilmu S2 itu harusnya membebaskan pikiran, bukan menambah beban hierarki yang membuat orang merasa kerdil di hadapan jabatan. Perspektif humanisme dan kedamaian, suara Kirtani. Kirtani, sang analis dampak sosial dengan nada humanisnya yang khas, menambahkan sambil mengaduk baksonya yang sudah tercampur sambal merah. Dan jangan lupa, profesi itu harus membawa kedamaian, percuma gaji besar tapi tiap hari konflik dengan nurani atau merusak tatanan sosial. Kita butuh bidang yang solutif bagi kemanusiaan, dan bisa dikerjakan dengan hati yang tenang. Ilmu pengetahuan harus menjadi obat bagi luka-lukanya sosial, bukan justru menjadi alat untuk eksploitasi. Perdebatan dialektis, menguji 5 jurusan utama. Diskusi mulai memanas seiring dengan pedasnya sambal bakso yang meresap ke kaldu. Setelah pertukaran perspektif yang mendalam di tengah hiruk-pikuk pengunjung warung, kelima perempuan ini mulai mengerucutkan 5 jurusan magister pilihan yang dianggap paling memenuhi kriteria direktur. Namun, perjalanan menuju kesepakatan tidaklah mudah, setiap poin diuji dengan logika yang tajam. 1. Magister Manajemen Data dan Analitik. Data Science. Tiffany memulai argumennya dengan antusias. Ini adalah era kedaulatan informasi. Data adalah bahasa baru demokrasi. Siapapun yang bisa menerjemahkan tumpukan data menjadi kebijakan publik yang inklusif akan sangat dicari. Sonia menyahut dengan nada lebih teknis. Tapi kita harus hati-hati. Jangan biarkan lulusan kita hanya jadi tukang hitung algoritma, yang justru memperlebar kesenjangan digital. Saya mengusulkan kurikulumnya fokus pada predictive analytics untuk kemandirian ekonomi. Bayangkan, seorang lulusan di desa terpencil di Bantul bisa mengelola data untuk firma di New York secara asinkron. Bayarannya ribuan dolar, jam kerjanya fleksibel, dan dia tidak perlu menghabiskan bensin untuk macet-macetan. Inilah kedaulatan waktu yang saya maksud. Ulfa mengangguk setuju, asalkan mereka juga bisa pakai datanya untuk bantu petani di sini memprediksi harga panen agar tidak dipermainkan tengkulak. Itu baru namanya ilmu yang membumi. 2. Magister Psikologi Organisasi dan Industri, MPSI. Dunia kerja pasca pandemi ini penuh dengan luka mental dan tekanan performa yang luar biasa, sahut Kirtani. Perusahaan modern mulai sadar bahwa aset terbesar mereka adalah manusia, bukan mesin. Mereka membutuhkan pakar yang bisa menciptakan perdamaian di lingkungan kerja. Ini profesi yang tenang, lebih banyak mendengarkan. Rania menambahkan, namun, psikologi ini harus berlandaskan etika ketuhanan. Jangan sampai psikologi industri hanya dipakai untuk memanipulasi karyawan agar bekerja lebih keras demi target kapitalis. Lulusan kita harus menjadi penyembuh ekosistem kerja. Secara finansial, sesi konsultasi privat bagi korporasi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. 1 hari kerja bisa setara dengan gaji 1 minggu buruh pabrik, namun dampaknya memberikan kedamaian bagi ratusan pekerja. 3. Magister Hukum Bisnis dan Kekayaan Intelektual, Haki. Ulfa kembali menekankan perlindungan bagi rakyat kecil. Banyak UMKM di Bantul yang karyanya luar biasa,
tapi seringkali dimakan oleh pemain besar karena mereka buta hukum. Pakar hukum bisnis yang memiliki perspektif kerakyatan sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak mereka. Sonia memberikan catatan tambahan. Secara teknis, profesi ini sangat low energy, high return. Mereka tidak perlu ke pengadilan setiap hari. Cukup menjadi konsultan legal atau auditor haki. Mereka menyusun draft kontrak, melakukan negosiasi strategis melalui Zoom, dan mendapatkan royalti dari keahlian mereka. Ini adalah bentuk kedaulatan intelektual bangsa. Tanpa pakar haki yang kuat, inovasi kita akan terus dicuri pihak luar. 4. Magister Manajemen Rantai Pasok Supply Chain Management. Logistik adalah urat nadi kesejahteraan, ujar Ulfa lagi. Selama manusia masih butuh makan dan barang, ahli di bidang ini tidak akan pernah menganggur. Mereka adalah jembatan antara petani di desa dan konsumen di kota. Rania melengkapi dari sudut pandang efisiensi. Dalam manajemen modern, ini bukan soal angkat barang di gudang, tapi soal orkestrasi data logistik menggunakan AI. Lulusan S2 di bidang ini adalah arsitek efisiensi. Dengan sistem yang tepat, mereka bisa memastikan tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Israf. Secara finansial, penghematan 1% saja dalam rantai pasok global bisa berarti bonus jutaan rupiah bagi sang manajer. Jam kerjanya. Lebih banyak memantau dashboard digital dari rumah atau kantor yang nyaman. 5. Magister Komunikasi Strategis dan Digital. Di tengah banjir informasi, kemampuan mengelola narasi yang damai adalah kebutuhan primer, tegas Tiffany. Jurusan ini melatih orang untuk menjadi jembatan komunikasi. Profesinya sangat fleksibel, bisa dijalankan sebagai konsultan independen. Kirtani tersenyum lebar. Komunikasi yang baik adalah kunci perdamaian. Jika pesan tersampaikan dengan benar, konflik sosial bisa diredam. Ini profesi yang mulia, cerdas, dan relatif ringan secara fisik, namun berbobot secara pengaruh intelektual. Bayangkan seorang ibu rumah tangga dengan gelar magister komunikasi bisa membantu branding produk lokal Bantul hingga menembus pasar internasional, tanpa harus meninggalkan perannya di rumah. Sintesis strategis, menuju keseimbangan baru. Diskusi berakhir tepat saat mangkuk bakso sudah bersih dan gelas es teh mereka tinggal menyisakan bongkahan es kecil yang mencair. Keringat tipis terlihat di dahi mereka, bukan hanya karena pedasnya sambal, tapi juga karena bobot diskusi yang mereka pikul di pundak masing-masing. Sonia segera merangkum semua poin tersebut di tablet digitalnya dalam sebuah draft laporan yang rapi. 5 jurusan ini adalah jawaban yang utuh, pungkas Sonia sembari menutup tabletnya dengan suara klik yang mantap. Mereka memenuhi syarat pasar yang haus akan keahlian spesifik, menjamin kesejahteraan finansial yang stabil, dan yang paling penting, memberi ruang bagi setiap individu untuk tetap menjadi manusia seutuhnya, menjadi bagian dari keluarga, menjadi bagian dari masyarakat, dan menjadi hamba Tuhan, tanpa harus kehabisan energi setiap hari. Kita tidak ingin menciptakan lulusan yang kaya tapi mati jiwanya. Rania menutup diskusi dengan doa singkat dan harapan agar hasil pemikiran ini benar-benar bisa menjadi panduan yang barokah bagi para pencari ilmu di Indonesia. Semoga apa yang kita rumuskan ini menjadi jalan bagi generasi muda untuk menuntut ilmu yang tidak hanya tinggi gelarnya, tapi luas manfaatnya. Mari kita kembali ke kantor, Pak Aristiono pasti sudah menunggu hasil pemikiran tim Sri Kandi ANSC. Elaborasi mendalam, lampiran teknis laporan ANSC. Di dalam perjalanan kembali ke kantor menggunakan mobil operasional ANSC, suasana masih terasa hangat oleh sisa-sisa perdebatan di warung bakso tadi. Sonia menyadari bahwa kelima jurusan tersebut memerlukan detail teknis yang lebih kokoh, agar Pak Aristiono bisa mempresentasikannya kepada para pemangku kepentingan nasional. Ia mulai mendiktekan catatan tambahan pegawainya untuk diolah oleh sistem AI kantor. Analisis skalabilitas ekonomi dan globalisasi terbalik. Sonia mencatat bahwa jurusan seperti Data Science dan Digital Strategic Communication memiliki skalabilitas yang tidak terbatas oleh letak geografis. Ini adalah kunci dari kedaulatan ekonomi yang ia gaungkan. Seorang magister di bidang ini di Bantul bisa bekerja untuk klien di London atau Tokyo dengan standar gaji internasional namun biaya hidup lokal. Inilah inti dari memutus rantai ketergantungan pada pasar kerja lokal yang seringkali bersifat eksploitatif. Pendidikan S2 harus memberikan daya tawar global tanpa harus memaksa lulusannya meninggalkan kampung halaman. 2. Kesejahteraan psikososial dan investasi kekebalan nasional. Kirtani menambahkan argumen bahwa biaya tersembunyi dari profesi lama adalah stres kronis yang membebani sistem kesehatan nasional. Dengan memilih magister psikologi organisasi, seseorang sebenarnya sedang berinvestasi pada sistem kekebalan sosial bangsa. Jika setiap perusahaan atau institusi memiliki konsultan internal yang kompeten, produktivitas nasional akan naik secara organik tanpa paksaan.
Kesejahteraan mental adalah fondasi dari produktivitas yang berkelanjutan. Lulusan ini akan menjadi garda depan dalam menciptakan lingkungan kerja yang memanusiakan manusia. 3. Hukum sebagai infrastruktur lunak kedaulatan. Ulfa mempertegas dalam catatan digitalnya bahwa tanpa pakar hukum bisnis, Haki, Indonesia hanya akan menjadi pasar, bukan pencipta. Kedaulatan berarti memiliki sistem pertahanan intelektual yang kuat. UMKM kita seringkali kalah bukan karena produknya buruk, tapi karena perlindungan hukumnya nol. Lulusan S2 di bidang ini adalah pengawal kedaulatan dalam skala mikro, yang sangat dibutuhkan untuk melindungi aset-aset kreatif bangsa dari pembajakan global. Mereka akan memastikan bahwa setiap tetes keringat inovator lokal terbayar dengan perlindungan legal yang adil. 4. Efisiensi rantai pasok sebagai keadilan sosial. Rania melihat bahwa rantai pasok yang efisien adalah pengejawantahan dari keadilan distributif yang diajarkan agama. Menghilangkan tengkulak melalui sistem logistik modern adalah langkah nyata membantu petani dan rakyat kecil mendapatkan hak finansial yang adil. Seorang manajer rantai pasok yang cerdas bisa memastikan bahwa nilai ekonomi tetap berada di tangan produsen, petani/perajin, daripada habis di tengah jalan oleh perantara yang tidak efisien. Kurikulumnya harus memasukkan etika distribusi agar keuntungan tidak hanya berputar di satu titik. V. Komunikasi sebagai mitigasi polarisasi. Tiffany menambahkan bahwa di masa depan, ancaman terbesar bangsa bukan hanya ekonomi, tapi disintegrasi sosial akibat informasi yang salah. Magister komunikasi strategis bukan hanya soal promosi produk, tapi soal menjaga keutuhan narasi bangsa. Profesional di bidang ini adalah arsitek perdamaian digital yang memastikan ruang publik tetap sehat dan demokratis. Mereka akan menjadi penyeimbang di tengah hiruk-pikuk algoritma media sosial yang seringkali memecah belah masyarakat. VI. Profil kurikulum masa depan ANSC. Setiap jurusan yang diusulkan oleh tim Sri Kandi ini harus mengadopsi 3 pilar kurikulum wajib. 1. Ethics of Technology, memahami batas moral penggunaan AI dalam profesi. 2. Global Strategic Management, kemampuan bernegosiasi di pasar internasional dari jarak jauh. 3. Humanistic Leadership, memimpin dengan hati untuk menciptakan keharmonisan sosial. Penutup jejak di warung bakso. Laporan ini, yang disusun di antara Uap Bakso dan Rio Pasar, pada akhirnya menjadi dokumen paling berpengaruh yang pernah dihasilkan oleh tim ANSC di tahun tersebut. Dokumen ini tidak hanya berisi daftar jurusan, tapi sebuah manifesto tentang bagaimana pendidikan tinggi seharusnya berfungsi, sebagai alat pembebasan, bukan alat penyeragaman. Pak Aristiono, setelah membaca draft tersebut di ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku sosiologi klasik, tersenyum bangga. Ia melihat bagaimana ide-ide besar sosiologi seperti solidaritas organik Durkheim dan etika Protestan Weber telah bersenyawa dengan realitas lokal Bantul di tangan para Sri Kandinya. Ia merasa tenang, karena strategi yang ia bangun bukan sekadar untuk mencari untung, tapi untuk membangun peradaban yang lebih seimbang. Mereka membuktikan bahwa kebijakan strategis tidak harus lahir dari ruang ber-AC yang kedap suara di lantai 50 gedung pencakar langit Jakarta, melainkan dari kedekatan pada realitas rakyat dan kejernihan visi ke depan. Warung bakso di Bantul itu mungkin akan tetap sederhana, dengan bangku kayu yang licin dan suara bising knalpot, namun di sanalah sebuah peta jalan pendidikan yang lebih manusiawi, berdaulat, dan sejahtera dirumuskan untuk Indonesia Emas 2045. Kelima perempuan itu turun dari mobil saat sampai di kantor ANSC, melangkah dengan tegap melewati pintu masuk yang bertuliskan moto firma mereka, Strategy for Life, Wisdom for All. Mereka tahu, tugas mereka bukan hanya memberi saran pada klien, tapi memberikan harapan pada generasi muda Indonesia, bahwa sekolah tinggi masih punya makna jika tujuannya adalah kebermanfaatan dan kedaulatan diri. Pak Aristiono sudah menunggu di meja panjang ruang rapat, siap mendengarkan paparan lisan yang pasti akan jauh lebih kaya daripada sekadar tulisan di atas kertas.